Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Bermimpi di atas kapal, di rumah saya itu orang mengenakan adat Minang. Air yang bersih ada di atas rumah saya. Di dalam rumah saya bermimpi, detik-detik terakhir 15 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersyahadat. Tepatnya 11 Oktober tahun 2006 milad. Saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum saya masuk Islam 15 Ramadan saya bermimpi di malam hari. Rumah saya penuh air, di atasnya ada kapal seperti kapal pinisi, kapal layar. Dari nakoda sampai ABK-nya mengenakan pakaian adat Sumatera dengan topi panjang. Ini sekarang terbukti saya sering berdakwah ke tanah Melayu. Karena ada prinsip orang Melayu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Busuk kemana-mana busuk. Ini yang lapor saya ini nggak bisa keliling Sumatera, nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu mun. Awas ada muna. Ini muna ini yang bahaya. Dalam istilah dalam bahasa Melayunya, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Makanya saya sarankan kepada mualaf-mualaf, orang-orang kafir yang masuk Islam, ente jangan cuma masuk Islam karena mau kawin. Ente masuk Islam jangan cuma mengeluh terus, datang ke masjid, minta-minta. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tegakkan agama ini sampai masuk ke liang kubur. Akan terkenang namamu di hadapan Allah dan Rasul. Kau pejuang Islam, jujur mempertahankan syahadat yang engkau ucapkan. Ini nanti di pelataran kiamat yang kita ucapkan nanti. Baru kita mendapat syafaat dari Nabi. Adakah Bapak Ibu pernah lihat orang Islam mati lalu membawa, kalau dia gubernur Sumatera Utara, dia gubernur Riau, Pekanbaru, dia pikul hartanya, mobil Alphard dia pikul ke dalam kuburan. Adakah? Atau waktu begitu Pak Soeharto meninggal dunia, Habibie kemarin istrinya meninggal, para pejabat kita, saya ikut di pemakaman yang paling mahal, Sandiaga Hills yang ada di Karawang, Jawa Barat. Paling murah situ, satu liang 200 juta. Nggak mampu kita ini. Ada yang sampai 10 M kuburan itu. Dihargai begitu. Sandiaga Hills, Karawang. Saya perhatikan apa yang dibawa. Pejabat pernah jadi duta besar di beberapa negara di Eropa. Begitu meninggal dunia, innalillahi, cuma kain kapan. Masih ada kesempatan, wahai munafik, berhentilah. Antum baru belajar, kasihan. Ini masyarakat begini mau tahu apa ini? Hah? Sebentar kalau dituduh. Pulang dari masjid, satuan tugas bilang, siapa namamu dek? Topi keliling lapas kalimatullahi di otak, tapi takut penyakit ini virus. Siapa namamu? Ridwan pulang ke sana langsung di interview COVID. Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz untuk menyampaikan segenap risalah itu. Nggak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini, di markas polisi aja saya ceramah, yang kafir itu neraka semua. Apalagi cuma begini, percuma kau melapor munafik. Di penjara pun tetap kusikat kalau masuk penjara. Kemana-mana memang itu yang saya cari-cari kok. Kalau saya ini takut dengan berdakwah, sampai 5 mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam, kalau saya tidak sholat 5 waktu, jantung saya duk-dak. Belum 5 waktu. Karena itu perintah paling utama, afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kita berjihad, sholat tidak boleh ditinggalkan. Orang berani karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya
ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah tidak berpikir hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah sholatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini, termasuk Gus Nur ditangkap itu, mana ada rasa takut sama beliau itu. Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu satu, ente nggak lihat baik-baik rekamannya itu, viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama apa ya kesan yang timbul? Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat, habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan iblis dan kafir. Makanya jangan sekali-kali menjilat sekaligus memakan kotoran kafir. Makan nasi lah. Nasi kapau banyak di Pekanbaru ini, gratis lagi ambo. Ustadz gratis, tak ada bayarnya. Apalagi Ustadz Yahya Umar ini. Mana pura-pura tarik kantong berapa udah? Tak usah Ustadz, tak usah. Jangan berapa, padahal nggak ada memang. Udah tahu gratis. Tapi coba sebaliknya si munafik yang masuk. Kalau si munafik yang makan, udah ambil kertas pulpen, coret-coret, ayam goreng 60, rendang 800, mati kau. Itu baru makanan. Belum lagi keamanan dirimu dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir, didoakan oleh kafir, insya Allah orang beriman mendapat berkah. Contoh, saya baru masuk Islam, bapak saya bilang, kurang ngajar kau 3 hari saya berdoa, mati kamu di Jakarta. Hari pertama saya tidak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya telepon, oi kawan, saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati-mati. Tapi antum orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo karena adil. Begitu, berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya, ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera dibilang majnun. Nabi Lut nggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ, dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah begitu cara dakwah. Satu merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik, pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah, kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi. Saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Ini hebat ya. Saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam. Sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Saking hebatnya. Turun mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terganggu kalau mahasiswa demo?
Tadi kan kalau masyarakat yang demo, buruh demo, berarti yang terganggu adalah perut. Kalau mahasiswa yang demo, apa yang terganggu? Tergoda. Apa yang sedang dialami oleh mahasiswa? Mahasiswa sedang terusik intelektualitasnya, otaknya terganggu. Lobus parietalnya, lapisan otak besarnya terganggu karena tidak memberikan kesan politik yang mampu membaca jejak politik di masyarakat. Sebab dari atas sampai ke bawah amatiran, tidak mengerti konsep politik demokrasi dalam satu negara demokrasi. Demos and krator. Demos and krator. Demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul berbagai macam isu pergulatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pemimpin dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, sikap yang baik. Beliau kalau berjanji tepat, sama dengan Pak Jokowi. Puji lagi kawan. Sudah. Supaya tidak ada dalil kalau kita ditangkap. Kan saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu. Mau ceramah lembek atau keras? Panjang atau pendek? Wah, coba lihat itu. Sudah keras, panjang lagi. Lihat situasi, Bu, kalau mau keras. Semua orang yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah punya kemampuan beda-beda. UAS datang di sini mengoreksi tentang perjalanan hidup umat Nabi dalam panduan hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ustaz Zulkifli Hasan datang di sini, beliau memberikan sumbangsi wajib untuk pengenalan yaumil akhir, tentang hari kiamat. Tengku Jul datang ke sini wajib berbicara tentang demokrasi and spiritual Islami, karena beliau berkecimpung di Majelis Ulama Indo. Antara politik dan agama menjadi satu padu di dalam kekuatan umat, MUI. Jadi punya peran dan kompetensi masing-masing. Saya datang di sini memperbaiki basic daripada pondasi iman tauhid. Jadi sudah tersusun, punya tugas masing-masing. Artinya tuh amplop dibagi-bagi. Bukan amplop pencuri, bukan amplop maling, bukan amplop dari kafir, tapi amplop dari masjid. Kalau dari masjid berarti dari Allah. Sedikit nilainya, tapi besar pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau banyak pun tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dengan begini kan ada yang tergerak. Sudah Ustaz, tenang aja, saya bantu solar. Kami para petarung begini, jangan antum gara dengan dunia, jangan antum pancing dengan dunia. Nggak ada kami peduli ke situ. Diukur-ukur perjalanan kami keliling Indonesia. Lihatlah ini, 14 tahun. Allahu Akbar. Ada yang bilang Ustadz Yahya hilang di Malang. Ini siapa yang hadir? Makhluk siapa ini? Ada teman kawan tadi dari Brigade 08. Prabowo. Bersatu, jangan langsung vonis. Kita bersatu, ibarat di dalam bahtera, kita jangan goyang. Saya masih kecil, punya pengalaman. Pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya, kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir angkatan laut. Saya bilang, ayo kita curi, bapak saya tentara, nanti saya lapor ayah saya biar dia 2 berkelahi. Naik yang paling depan, tidak bisa berenang, namanya Roni Mandiangan, teman saya kafir karena bukan Islam. Ente lapor saja, saya lebih keras. Yang kedua juga kafir, Desmond Papi Haseng. Yang ketiga teman saya, Hengki Pailaha. Yang keempat saya yang kemudi. Saya dayung di belakang. Berdayung. Karena Manado itu daerah pantai. Kami berdayung. Di pinggiran airnya dalam. Sampai di tengah. Ada semacam bukit gunung pasir.
Kami main di sini, kita main bola di sini. Kami tidak sadar lautan ini lebih ke sana lebih dalam. Akhirnya air pasang berombak. Bingung kami pulang. Yang dua di depan tidak bisa berenang. Bagaimana caranya? Hei, diam. Jangan bergerak. Karena perahu ini antum gerak pasti tenggelam. Kesan politik dalam kehidupan masyarakat kita mukmin di Indonesia hanya dua. Kita berdoa kepulangan Habib Ana Rizik Syihab. Kita berdoa kondusivitas negara ini. Beliau sudah katakan, jangan mau kita diadu domba. Ada polisi di luar sana, ada intel di luar sana, ada militer di luar sana. Jangan mau kita diadu domba hanya karena kepentingan satu dua orang munafik. Ada masalah, jangan mau kita diadu domba dengan polisi. Jangan mau kita diadu domba dengan petugas. Dan jangan mau kita mengadu domba antara tentara dengan polisi. Karena kafir-kafir dan munafik di luar sana bertempik sorak begitu umat Islam berbuat anarkis. Jadi catatan mereka jadi kuat dalam akidah kekafiran mereka. Saya orang dari sana tahu persis. Bukan hanya teori, pelaku sejarah. Hancurkan agama Islam pakai orang Islam. Antum buktikan, kumpulkan semua naskah manuskrip sama saya. Dari catatan para nabi, dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman para nabi, tabi'in, sampai sahabat, sampai pasukan Mahmud 1547 di Turki. Ada pernah orang kafir menang melawan Islam? Berapa jumlah penduduk di dunia ini? 8 miliar. Umat Islam cuma 1,8. Kecil sekali. Dari zaman para nabi sampai hari ini, apakah pernah orang kafir berhasil memenangkan baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam argumen perdebatan sains? Enggak pernah kafir menang. Konsep kafir adalah bagaimana menghancurkan Islam memakai orang Islam. Nah, cukup kita ketahui sampai di situ saja. Lihatlah, kalau berdebat di televisi, langsung dia bilang, saya juga Muslim. Saya juga mubalik, saya juga pendakwah. Siapa yang percaya kau berdakwah? Bisa jadi di Pekanbaru ini ada juga penjilat-penjilat yang tidak sabar. Ini orang-orang begini, maksud saya sebenarnya sudahlah, jangan mengaku Islam, totalitas saja, pindah saja ke kafir, begitu kan? Betul apa betul? Amin ya robbal. Sudah, jangan ngaku Islam, konsekuensi, komitmen, berani tinggalkan Islam, murtad, supaya warnanya jelas. Oh iya ya, nggak separuh-separuh. Begitu. Kalau antum munafik begini percuma, dilarang. Nanti kalau mati nggak ada yang solati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasyikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, wala takum ala qabri, dan jangan berdoa di atas kubur mereka. Jangan berdiri di atas kubur, berarti jangan berdoa. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ibu bapak, Indonesia ini memang cuma 2 Islamnya. Kalau bukan tegak di masa datang, tumbang. Sekali lagi, Islam di Indonesia cuma 2. Kalau enggak tegak di masa datang, tumbang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Alhamdulillah, maka saya mulai tadi, intermezzo saya tadi, saya mengatakan apa? Mukadimah saya tadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih boleh mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah ada upaya untuk menghentikan, Allahu Akbar. Lebih baik kita mati semua
untuk memperjuangkan agama ini. Karena mati nanti dan mati sekarang sama jamaah. Sama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan. Di ujung ayat itu, wa zanasi syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi momentum Maulud Nabi ini adalah momentum syukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengutus seorang Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wa la takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Kelanjutan daripada ayat itu. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Malam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Betapa berharga rahmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad dibanding 123.000 nabi, 123.999 nabi, hanya satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah berhasil menuntun umat manusia 1,8 miliar. Beliau tidak punya Facebook, beliau tidak punya YouTube. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi? 8, 9, 10. YouTube ini masuk semua. Kalau satu di sana 11 di belakang. Ini Yahya Waloni semua ini. Duitnya dia yang makan, saya tidak dapat. Tahulah awak pukulan begini. Nah, ini tuh moral, ini tuh akhlak orang Indonesia. Begini. Suka mencuri karya orang lain. Di dalam masjid lagi ini, baku pencuri. Rasa kalian. Kalian pikir saya tega begini-gini? Iyalah kalau masih ingat sama Ustadz. Begitu sampai di belakang ini, Ustadz, uang bensin. Baguslah itu. Dia makan sendiri. Ini maksud saya begini, ini kondisi pejabat kita. Hantam sendiri. Begitu yang lain tidak ngomong, ditangkap. Padahal sama-sama dia. Betul apa betul? Sudah, baku hantam. Sudah, bilang aja undang-undang ini betul. Iya ya. Bilang aja kau sudah baca. Profesor akademik Azumardi Azra, mantan rektor UIN. Beliau katakan, saya sudah tidak kuat, saya profesor, membaca 1000 lebih halaman di dalam undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cilaka. Dia nggak kuat baca. Ada yang mengaku, saya sudah baca. Innalillahi. Tapi matanya begini-gini. Tengok kepada bos di sebelah. Saya sudah baca itu. Orang ketahuan kalau tukang baca buku. Antara mulut dengan otak sejalan. Tapi kalau malas membaca ketahuan. Ambil satu kata, tengok ke bawah. Jadi kita dalam hal ini, itu. Sudahlah. Mau dipaksa bagaimana? Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas. Kemampuan beliau sebagai seorang ekonom terbukti. Kemampuan beliau sebagai seorang leadership membias, jujur, amanah, fatona. Apalagi
Siddiq. Beliau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin Islam ini ditekan, innalillahi, nggak bakal, kecuali yang menghancurkannya adalah orang Islam sendiri. Orang kafir nggak bakal menang. Yang saya takutkan adalah Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang kafir nggak kuat di luar sana, dia hanya mempengaruhi, dia jadi berani. Kafir jadi berani akhir-akhir ini karena melihat ada banyak munafik yang saling dorong. Munafik, habis dia bikin kejadian dibayar sama kafir. Udah pik, udah pir. Nah, kafir tanya kepada munafik, sudah pik, sudah mun, sudah kafir. Nah, mana nomor rekening? Tinggal ditransfer. Ancam penjara. Kami yang sudah berdakwah begini paling suka sekali kalau di penjara. Banyak waktu hafal Quran daripada di luar mundar-mandir ke sana kemari. Paling kena undang-undang IT. Kalau kena, memangnya goblok saya nggak bisa menyaut di hadapan hakim. Sudah Pak Hakim? Sudah. Kira-kira pasal mana mengatakan orang kafir masuk neraka? Hakim bilang bingung juga ini sudah P21 tapi polisi di luar sana pintar. Polisi bekerja tidak dipengaruhi oleh pikiran kotor manusia munafik. Nah, dalam kesempatan ini maka kita sebagai umat Islam tidak usah berdakwah membawa organisasi Islam. Coba periksa semua YouTube saya. Saya katakan apa? Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banseret. Pemakan harta kafir, penjilat kotoran kafir. Enggak. Sekali layar terkembang pantang menyerah. Bendera yang saya bawa di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kunut, anak ikutan kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi begitu. Kalau saya singgung begini munafik, ibu bapak ketawa, berarti tidak munafik. Yang munafik pasti angkat pantat pulang itu. Ya. Nanti kau pulang dari ceramah, ku ganggu, ku libas kau. Libas saja, di mobil saya ada 2 meter samurai. Mari baku libas kita. Nggak berubah saya sampai masuk liang kubur. Tetap begini watak saya. Memang dari kecil kepala batu saya di kampung. Nggak bakal saya menyerah. Karena ini kebenaran. Ini adalah jalan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tinggal waktu kita yang beda. Apapun yang ibu bapak buat, bukti di lapangan akan menjadi catatan amal kita. Iqra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kita berdoa semoga Ustadz Gus Nur sabar. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita berdoa juga orang-orang yang ditangkap, Dr. Suganda, Syahganda Nenggolan dan lain sebagainya, mereka sabar. Amin. Kita juga tidak boleh menyalahkan kepolisian karena mereka bertugas sesuai dengan profesional mereka. Ya, kalaupun Ustadz Yahya ditangkap, jamaah berdoa juga. Jamaah berdoa. Satu aja jamaah doakan saya. Ya Allah,